Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallam ma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat senarang salamna ayuh orang curakan yani ka habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang mana hadis dan sinonimnya. Menurut bahasa, hadis berasal dari bahasa Arab dari arti kata hadasa yahdusu hudusan wa hadasan yang memiliki arti baru, lunak, lembut, berita atau perkataan. Sedangkan menurut istilah hadis adalah hal-hal yang berasal dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat-sifat beliau, baik sifat-sifat fisik, moral maupun perilaku sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Adapun contoh hadis perkataan qauliyah adalah Rasulullah SAW bersabda, "Man syarahu ayyustato alaihi rizquhu ayyun sa'a fi asyarihi falyasir rahimahu." Yang artinya, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Dari contoh hadis perkataan di sini adalah hadis menyarankan kita untuk selalu menjaga tali silaturahmi kita sesama muslim. Contoh hadis perbuatan atau pilihan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi yadwa min kabaihi ida falyata'a sholatan. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengangkatkan kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia mengawali sholat. Contoh hadis sifat fisik Nabi SAW dari Al-Bara bin Azib bahwasanya Rasulullah SAW adalah seseorang yang berperakan sedang, berpundak lebar, berambut lebat sampai ke daun. Beliau suka mengenakan pakaian yang berwarna merah. Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus dari Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW berpakaian sedang, dan Nabi selain berwarna merah, Nabi suka berwarna putih. Contoh hadis sifat perilaku Nabi SAW dari Anas bin Malik berkata, karena Nabi SAW ahsanan nasi hulukan, bahwasanya Nabi SAW adalah yang paling baik akhlaknya. Sinonim hadis itu ada 3, yaitu sunnah, khobar, asar. Sunnah menurut bahasa adalah perjalanan yang diikuti asariratu mumta'a atau tradisi kebiasaan yang berjalan secara terus-menerus. Al-adatul mustamiratu. Menurut istilah sunnah adalah, menurut ulama ahli hadis, makna sunnah sama dengan hadis. Menurut ulama fikih, sunnah ialah sifat-sifat syara yang dituntut pekerjaan tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Menurut ulama ahli fikih, sunat adalah sifat syara yang menuntut pekerjaan Nabi, perkataan Nabi, tetapi tidak wajib diikuti dan tidak disiksa yang meninggalkannya. Menurut ulama usul fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bukan dari Al-Quran, baik berupa segala perkataan, perbuatan, pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara. Menurut ulama Mau'idah, sunnah adalah lawan dari bid'ah. Bid'ah itu adalah tidak ada dari Nabi. Khobar
definisi khobar. Menurut bahasa khobar diartikan kata an-naba yang artinya berita. Menurut istilah al-mubtasidin, khobar adalah maja'a anin nabi wa khairihi min ashabihi aw min tabi'in aw tabi'in tabi'ina aw min dunahum. Sesuatu yang datang dari nabi dan mengangkat yang lainnya seperti para sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in ataupun orang-orang setelahnya. Contoh khobar adalah perkataan dari Imam Syafi'i dari tabi'in, man aradunya fa alaihi bi ilmi wa man arada alaihi bi ilmi wa man lahira fa alaihi bi ilmi. Sesungguhnya orang yang menghendaki dunia ia harus berilmu, dan siapa saja yang menghendaki akhirat harus berilmu. Asar, definisi asar secara bahasa memiliki arti al-baqiyatu au baqiyatu syai'in yang artinya peninggalan atau bekas sesuatu. Al-manqulu yang dipindahkan dari nabi. Menurut istilah asar adalah sinonim hadis, sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in baik perkataan maupun perbuatan. Contoh asar perkataan dari Hasan al-Basri dari tabi'in. Salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mulai berpaling dari seorang hamba adalah tatkala ia dijadikan dia sibuk dan hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Rangkuman dari materi tersebut adalah hadis dan sinonimnya. Sandaran aspek hadis adalah sandarannya kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat-sifat. Sunnah sandarannya kepada Nabi dan para sahabat berupa perbuatan saja. Khobar sandarannya kepada Nabi dan lainnya berupa perkataan dan perbuatan. Asar sandarannya kepada sahabat dan Nabi berupa perkataan dan perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.